Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang pelecehan seksual. Tapi sebelum itu aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Aska Dinda dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah semester 1. Kasus pelecehan seksual sebenarnya bukan masalah yang baru terjadi, namun kasus ini telah menjadi permasalahan lama bagi kita semua. Namun memang baru-baru ini kasusnya ramai diperbincangkan sebab banyak korban pelecehan yang dan melapor ke pihak terkait. Di video kali ini aku akan membahas kasus pelecehan seksual khususnya di lingkungan kampus. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi aku atau mungkin beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan aku. Sebab bagaimana bisa seseorang yang terdidik dapat melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu bahkan dalam lingkungan kampus. Sebelum kita membahas kasus pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus, berikut ini adalah data yang aku dapat dari sebuah artikel yang diposting oleh tempo.com yang berisi data kasus pelecehan seksual. Yang dikatakan oleh Retno Listiarti, yaitu seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mencatat sepanjang dari Januari hingga Juli, tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 sekolah dan wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Kasus itu sebanyak 31% kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69% terjadi pada anak perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, dan tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD. Retno menyebut jumlah korban berjumlah 52 anak dengan rincian 16 anak laki-laki dan 36 anak perempuan. Oke, untuk kasus kali ini aku akan membahas kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau yang terjadi oleh mahasiswi jurusan hubungan internasional yang mengaku dicium pipi dan keningnya oleh seorang dosen, yaitu seorang dekan Fakultas Fisip Universitas Riau bernama Syafri Harto yang terjadi pada Rabu 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Korban tersebut mengaku tengah menemui Syafri Harto untuk bimbingan skripsi. Kemudian korban mengaku dipegang pundaknya oleh dosen tersebut dan mengalami sebuah pelecehan seksual, yaitu dicium pipi dan keningnya. Kemudian ia melapor ke polisi pada hari Jumat 5 November 2021 pada sore hari bersama ibu, tante, dan sejumlah anggota BEM Universitas Riau. Kemudian Dekan Fakultas Fisip Universitas Riau ini, Syafri Harto, membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya sebab ia baru pertama kali bertemu dengan mahasiswinya dan ia mengatakan bahwa mahasiswi ini tiba-tiba menangis saat bimbingan skripsi. Dengan itu ia melakukan sebuah tindakan, yaitu memegang pundaknya dan memberikan semangat kepadanya. Tidak terima dituduh, ia sampai mengatakan bahwa siap melakukan sumpah pocong hingga dituntut balik sebesar 10 miliar. Dan baru-baru ini aku telah menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Bapak Syafri Harto ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan tidak cukup bukti. Kemudian Menteri Nadiem Makarim mengatakan pihaknya akan memproses rekomendasi dari satuan tugas yang dibentuk oleh UNRI, yaitu supaya pelaku diberikan sanksi administratif. Ya, untuk kesimpulan dari kasus yang telah sama-sama kita ketahui tadi, kasus pelecehan seksual memang tidak menutup kemungkinan akan terjadi di mana atau dengan siapa atau pada siapa. Memang kita, khususnya para kaum wanita, yang dituntut harus bisa lebih ekstra menjaga diri, walaupun tidak dipungkiri akan ada beberapa pelecehan seksual yang terjadi pada kaum laki-laki, namun memang marak atau lebih sering terjadi pada kaum wanita. Hal ini tentunya melanggar hukum sosial maupun bernegara,
Dengan begitu juga pelecehan seksual melanggar Pancasila dalam sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melakukan tindak pelecehan seksual adalah suatu hal yang tidak beradab kepada sesama manusia. Pembenahan diri dan karakter memang harus dilakukan untuk menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan terdidik dengan kualitas masyarakat yang baik. Tentunya hal itu dapat mengurangi resiko pelecehan seksual pada wanita atau laki-laki, bahkan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang ada di Indonesia. Segitu aja hal yang dapat aku sampaikan tentang kasus pelecehan seksual di lingkungan kuliah. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Tentunya kalian juga tidak ingin hal ini terus terjadi kan? Maka dari itu mari tumbuhkan rasa simpati dan peduli terhadap sesama. Tetap berhati-hati jika berpergian sendiri. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.